Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ishak alaihissalam. Nama Ishak berasal dari bahasa Ibrani yang artinya tersenyum atau tertawa. Kata Ishak sendiri terinspirasi dari ibunda Nabi Ishak alaihissalam, di mana Sarah yang merupakan ibunda Ishak pada saat itu tersenyum dengan lebar karena tidak percaya kabar gembira akan hadirnya Ishak sebagai buah hatinya yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan di kota Kan'an pada tahun 1761 sebelum Masehi. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah setelah lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat Nabi Ishak alaihissalam terlahir di dunia, usia Nabi Ibrahim alaihissalam sudah terbilang sangat tua, yaitu berumur 100 tahun. Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan 14 tahun setelah Nabi Ismail alaihissalam dilahirkan. Semasa hidupnya, Nabi Ishak alaihissalam memiliki keturunan yang juga diangkat sebagai seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam merupakan nabi ke-9 yang ditugaskan berdakwah di Palestina, menggantikan ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pada saat itu telah menginjak usia senja. Wilayah dakwah Nabi Ishak alaihissalam adalah di daerah Kan'an dan Syam. Kisah lengkap dari Nabi Ishak juga diceritakan dalam Al-Quran dalam surat Hud ayat 69 sampai 73, bahwa suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu. Tamu-tamu tersebut menurut Utsman ibnu Muhaisin berjumlah 4 orang, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Rafail. Tamu tersebut memberi selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang kepada mereka. Namun tangan mereka sama sekali tidak menjamah makanan tersebut. Melihat hal tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa curiga dan takut. Ternyata tamu-tamu asing tersebut adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang untuk membinasakan kaum Lot. Selain memiliki tujuan kepada kaum Lot, tamu tersebut juga bertujuan memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam akan kelahiran seorang putra yang bernama Ishak, sesuai yang termaktub dalam Al-Quran surat Hud ayat 71, yang artinya, dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub, surat Hud ayat 71. Mengetahui kabar yang disampaikan tersebut, Sarah sangat tercengang sekaligus bahagia. Pasalnya Sarah pada saat itu sudah tua, ketika itu berusia 90 tahun, dan memiliki kondisi mandul. Namun sungguh kuasa Allah Ta'ala tiada bandingnya dan selalu memberi rahmat kepada hambanya yang beriman. Demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Surat Az-Zariyat ayat 30. Kelahiran Ishak sendiri merupakan sebuah berkah dan karunia bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam berharap kelak ketika dewasa, Ishak dapat diangkat sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu dalam memerangi para penyembah berhala di Palestina. Nabi Ishak, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan anaknya Nabi Yakub alaihissalam adalah orang-orang yang diberkahi dan dipuji oleh Allah Ta'ala. Seperti yang difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Shad ayat 45-47 yang artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia pada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada sisi kami
benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Surat Shad ayat 45-47. Selain Allah Ta'ala yang memberikan pujian secara langsung kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub melalui ayat Al-Quran, Nabi Muhammad SAW pun memuji mereka melalui sabdanya, "Yang mulia putra yang mulia, putra yang mulia dan putra yang mulia adalah Yusuf putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Ishak alaihissalam ditugaskan untuk meneruskan dakwah Nabi Ibrahim di tanah Palestina. Beliau menyeru kepada kaum di sana untuk menyembah dan mengesahkan Allah Ta'ala, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta mengerjakan kebajikan-kebajikan lainnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sang ibunda telah tiada dan ayahandanya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sangat tua, Nabi Ishak alaihissalam tak kunjung menikah. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada salah satu pelayannya untuk pergi ke Irak guna mencarikan calon istri dari keluarga Ibrahim untuk anaknya tersebut. Pelayan tersebut lalu meminangkan seorang putri, Betuel min Nahor, yaitu Ribkah atau Rafiqah untuk Ishak. Diketahui bahwa Nahor adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga secara silsilah Ribkah adalah anak perempuan dari saudara sepupu Ishak. Akhirnya pada saat Nabi Ishak berusia 40 tahun, menikahlah ia dengan Ribkah, yang selanjutnya ikut dengan Nabi Ishak untuk menetap di Palestina. Selepas menikahi seorang gadis Irak keturunan Ibrahim yang bernama Ribkah, Nabi Ishak alaihissalam mengetahui jika Ribkah ternyata memiliki kondisi mandul seperti sang ibunda terdahulu. Namun Nabi Ishak alaihissalam dan Ribkah tak pernah menyerah untuk berusaha dan memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan keturunan guna melanjutkan riwayat dakwah. Nabi Ishak alaihissalam selalu berdoa dengan lembut dan penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala agar Ribkah dapat mengandung. Dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala, maka Ribkah dapat hamil dan Nabi Ishak alaihissalam memperoleh keturunan saat beliau menginjak usia 60 tahun. Ribkah melahirkan bayi laki-laki kembar. Bayi laki-laki pertama diberi nama Esau atau Aisu. Bentuk fisik Esau ketika pertama kali dilahirkan adalah memiliki tubuh berwarna merah dan seperti jubah berbulu, memiliki banyak bulu di sekujur tubuhnya. Sedangkan bayi laki-laki kedua diberikan nama Yakub, yang mana ketika dilahirkan dalam posisi memegang tumit kakaknya. Allah Ta'ala juga mengabadikan kisah kelahiran Yakub dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 72. Dan kami telah memberikan kepadanya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang soleh. Surat Al-Anbiya ayat 72. Saat bertumbuh dewasa, Esau dan Yakub memiliki ketertarikan yang cenderung bertolak belakang. Esau lebih suka mengasah kemampuannya dalam hal berburu hingga menjadi pemburu yang handal, maka ia lebih suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub lebih berperangai lemah lembut. Ia lebih suka tinggal di rumah untuk membantu ibunya memasak. Yakub juga suka berkemah di sekitar rumahnya. Esau lebih disayang oleh ayahnya karena mereka memiliki kegemaran yang sama, yaitu berburu. Esau juga sering membawa hasil buruannya ke rumah untuk dimasak dan dimakan bersama keluarganya. Sedangkan sang ibunda yaitu Ribkah lebih menyayangi Yakub karena memiliki sifat dan sikap yang mirip dengannya, yaitu pecinta damai dan tenang. Ketika usia Esau dan Yakub menginjak 15 tahun, kakek mereka yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia pada saat usia Nabi Ishak alaihissalam 75 tahun. Selanjutnya jasad beliau dikebumikan di Gua Makhpela di wilayah Hebron, tempat yang sama dengan makam Sarah. Ketika merasakan bahwa fisiknya mulai melemah,
yang berpengaruh pula pada kemampuannya melihat. Maka Nabi Ishak alaihissalam mendatangi anak kesayangannya yaitu Esau. Ia berpesan kepada anaknya tersebut agar pergi berburu dan memasakkan makanan kesukaan Nabi Ishak alaihissalam. Hal tersebut bertujuan agar Nabi Ishak alaihissalam dapat mendoakan keberkahan bagi Esau, dan anaknya tersebut dapat meneruskan dakwah yang dilakukan oleh sang ayah. Ternyata niatan Nabi Ishak alaihissalam tersebut didengar oleh Ribka. Ribka pun menginginkan Yakublah yang memperoleh doa keberkahan dari Nabi Ishak alaihissalam. Ia pun meminta Yakub untuk segera menghidangkan makanan kesukaan Nabi Ishak alaihissalam sebelum Esau tiba di rumah. Karena secara fisik Esau dan Yakub terlihat berbeda meskipun mereka kembar, maka Ribka memakaikan pakaian Esau ke Yakub. Ia juga membalutkan hamparan kulit domba yang berbulu lebat ke leher dan tangan Yakub agar benar-benar terlihat mirip dengan Esau. Karena memang Esau memiliki bulu yang lebat di sekujur tubuhnya, tidak seperti Yakub. Setelah masakannya matang, Yakub yang berdandan menyerupai Esau pun datang menghadap Nabi Ishak alaihissalam. Lalu berkatalah Nabi Ishak alaihissalam, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Setelah berkata demikian, Nabi Ishak tidak menaruh curiga apapun akan keanehan tersebut. Ia tetap memakan dengan lahap makanan yang disajikan oleh Yakub. Setelah itu Nabi Ishak alaihissalam mendoakan Yakub yang ia kira adalah Esau agar ia selalu diberkahi, dilingkupi dengan kebaikan, dikaruniai nikmat melimpah, diberikan rizki yang banyak, serta menjadi tuan bagi saudara dan keturunannya. Tidak lama setelah Nabi Ishak selesai berdoa, Esau pun pulang kembali ke rumah. Nabi Ishak pun kebingungan hingga akhirnya diketahui oleh Nabi Ishak alaihissalam dan Esau bahwasanya Yakub telah berpura-pura menjadi Esau. Esau pun sangat marah dan meminta ayahandanya membatalkan doa untuk Yakub. Namun doa tersebut tidak dapat ditarik kembali. Akhirnya dalam keadaan penuh emosi, Esau bersumpah untuk membunuh Yakub apabila kelak sang ayah telah meninggal. Mendengar sumpah Esau tersebut, Ribka pun takut dan panik. Ia bergegas menyuruh Yakub untuk segera pergi ke daerah Laban, Mesopotamia. Di sana Yakub akan tinggal bersama dengan saudara Ribka. Yakub sempat berpamitan dengan sang ayah ketika hendak pergi ke Mesopotamia. Sang ayah berpesan agar Yakub tidak menikahi perempuan Palestina karena pada saat itu mereka adalah golongan yang tidak beriman. Sebagai solusi, Nabi Ishak menyarankan Yakub untuk mencari istri dari keluarga besar Ibrahim di Mesopotamia. Nabi Ishak alaihissalam meninggal dunia pada usia 180 tahun dan dimakamkan di Gua Makhfela bersama keluarga besarnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah, dan Ribka yang telah pergi terlebih dahulu. Selepas kepergian sang ayah, Yakub kembali lagi ke Palestina. Setelah belasan tahun tinggal di Mesopotamia, ia mengajak serta keluarganya yang terdiri dari 2 orang istri, 2 selir, 12 anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Pada saat itu Yakub dan Esau telah berdamai kembali dan saling memaafkan. Mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ishak guna membantu beliau dalam menjalankan dakwah di Palestina. Yang pertama, atas seizin Allah Ta'ala, Nabi Ishak alaihissalam pada saat itu telah berusia sangat tua, yakni sekitar 100 tahun, dapat memiliki keturunan dengan istrinya Ribka yang memiliki kondisi mandul. Yang kedua, keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam adalah pencetus dari munculnya kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel terlahir dari para keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam
memiliki nama lain Israel dan ia merupakan keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Sehingga dari garis keturunan tersebut lahirlah kaum Bani Israel, di mana total telah ada 12 nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaum Bani Israel. Salah satu dari 12 nabi tersebut adalah Nabi Isa alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ishak alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.